Anda menyaksikan Your Money Your Vote dan malam ini kita akan mengulas mengenai menanti janji ekonomi Ganjar Pranowo. Sudah hadir di studio CNBC Indonesia narasumber kali ini dan ada Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Muhammad Zainul Maji atau yang biasa kita panggil dengan Tuan Guru Bajang yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto yang hadir di studio. Pak Teguh, terima kasih sudah hadir. Malam, dan juga Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Maria. Selamat malam. Salam sehat. Mas Anggito, Pak Teguh. Ya, selamat malam. Baik, sayang sekali kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di sini, tapi senang karena ada teknologi Zoom gitu ya yang bisa membuat kita diskusinya semakin lebih apik. Saya ke Pak Tuan Guru terlebih dahulu, mungkin sedikit berkomentar dengan tadi paket yang disampaikan ya, di mana memang concern-nya dari Pak Ganjar ini adalah mensejahterakan guru, bahkan termention waktu itu gaji guru 30 juta begitu ya, dan hampir banyak sekali yang meng-quote ini media. Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dan pemirsa CNBC yang berbahagia. Pertama, menurut saya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru itu adalah ekspresi ya yang otentik dari calon presiden Ganjar Pranowo terhadap pentingnya peran pendidik. Jadi kita tahu Indonesia membutuhkan sumber daya yang kuat dan salah satu batu penjurunya adalah pendidik yang berkualitas. Jadi itu yang pertama menurut saya yang harus kita ingat. Yang kedua, statement terkait nominal, kalau kita perhatikan dari quote ya, yang ada di layar tadi, saya tidak mendengar Mas Ganjar bicara secara langsung, tetapi dari quote yang saya baca di layar tadi, itu sebenarnya ada penjenjangan ya. Jadi penjenjangan idealnya menurut beliau itu dari 10 kemudian meningkat bisa sampai 30 juta. Nah ini artinya adalah bahwa tentu bukan serta-merta ya, tetapi ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, ada kualifikasi-kualifikasi yang harus terpenuhi begitu, sehingga peningkatan kompetensi dari guru itu berbanding lurus dengan remunerasi yang mereka dapatkan. Ya mulai dari 10 juta dan seterusnya. Karena itu menurut saya justru ini harus ditangkap ya sebagai ide yang sangat positif ya. Lalu kemudian dicari jalan ya untuk meningkatkan pendapatan guru ya, tentu dengan mengoptimalkan APBN kita. Dan pada saat yang sama kan Mas Ganjar juga menyampaikan bahwa salah satu dari 3 hal penting dalam strategi ekonomi beliau adalah juga mengoptimalkan APBN. Ya baik itu dari pajak, non pajak, kemudian hibah luar negeri dan hal-hal yang lain. Nah, saya pikir kalau APBN kita bisa ditingkatkan dengan optimal, kemudian strategi untuk peningkatan gaji guru ini juga dapat dibuat dengan baik, maka saya melihat tidak mustahil ya akan bisa ditingkatkan ya pendapatan guru kita secara bertahap ya, tapi signifikan. Dan itu sebenarnya sudah mulai dari sekarang ya, sejak diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen, sebenarnya penghasilan remunerasi dari guru kita secara agregatif itu sudah meningkat jauh. Nah, mudah-mudahan bisa lebih meningkat sesuai dengan komitmen Mas Ganjar. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh juga nih untuk mengomentari yang menjadi salah satu mungkin harapan dari Pak Ganjar, dan harapan sebenarnya mungkin para guru yang mendengarkan ini begitu ya, dan Anda dari sisi pendidik juga melihat masuknya dari pendidikan sebenarnya oke gitu ya, karena untuk membuat Indonesia makin maju itu memang based on-nya dari pendidikan. Tapi cukup realistiskah dengan apa yang tadi disampaikan dan janji-janji yang disebut tadi oleh Pak Ganjar, Pak Teguh? Oke, menurut saya ini kan ada komitmen lah, intinya komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan kita agar kualitas SDM kita lebih baik. Tetapi saya rasa dalam memperbaiki kualitas pendidikan kita itu terlalu direduksi jika hanya isunya isu guru. Ini kan isu kesejahteraan guru, padahal ada isu yang lain yang perlu kita perhatikan, bagaimana sistem pendidikan itu sendiri, sistem pengajaran, kurikulum, dan juga bagaimana fokus pendidikan itu sendiri. Saya rasa guru menjadi salah satu elemen penting.
saya rasa gaji guru kita sebenarnya dari gaji PNS plus dengan sertifikasi itu udah angka rata-ratanya 7 sampai 8 juta sebenarnya, udah cukup tinggi dalam konteks bahwa memang penghasilan guru ini sudah relatif baik. Tetapi apakah ini merata dari Sabang sampai Merauke, Pak? Meratanya sebenarnya sudah cukup merata, tapi tidak meratanya adalah ketika guru pegawai negeri dan guru di swasta. Ini gapnya sangat jauh sekali. Inilah yang sebenarnya perlu dipikirkan mengenai guru itu nggak hanya melulu PNS atau ASN, karena jumlah ASN itu hanya 52%. Sisanya adalah guru-guru yang di swasta yang mungkin juga banyak-banyak sekolah kecil. Nah, studi menunjukkan bahwa kenaikan dari gaji guru melalui sertifikasi itu double for nothing. Ini sudah dibuktikan bahwa kenaikan gaji guru itu tidak serta-merta menaikkan kualitas dari peserta didik. Sehingga kita perlu berpikir lebih luas. Mengenai bahwa terkait dengan angka yang disampaikan oleh Pak Ganjar, walaupun memang ini masih wacana, belum menjadi sebuah dokumen, menurut saya kita juga mengapresiasi lah terkait dengan intensinya, tetapi kita harus perlu melihat di dalam dokumennya nanti tertulis seperti apa. Bahwa ketika esensial yang dimasukkan adalah core adalah pendidikan, berarti ini sesuatu yang menarik juga ya sebagai sebuah janji calon presiden. Iya, menurut saya memang harus ada komitmen yang lebih komprehensif. Guru adalah satu titik, satu hal, tetapi kita juga harus lebih komprehensif dalam konteks bagaimana kita memajukan pendidikan di Indonesia, karena bagaimanapun kemajuan sebuah bangsa itu di dalam jangka panjang atau jangka pendek pun pendidikan itu penting. Sehingga saya rasa dengan janji walaupun secara gradual tadi ya, kan kalau 8 juta, sekarang PNS saja itu kan 8 juta, berarti kalau sampai 30 juta itu kan butuh 22 juta per bulan kali 12. Angkanya itu bisa jadi kalau untuk PNS saja itu butuh sekitar 400 triliun. Saya rasa kalau plus yang non PNS juga mau disamakan, itu hampir butuh 900 triliun sebenarnya. Artinya ini sebuah angka yang cukup besar, saya rasa, walaupun memang mungkin ya hidup ini pasti penuh kemungkinan, tetapi saya rasa dengan konteks Indonesia selama 5 tahun ke depan, saya rasa angka itu sangat-sangat besar sekali, di mana APBN kita hanya sekitar 3.000 triliun gitu loh. Ini yang menurut saya perlu digarisbawahi, tetapi saya sebagai orang yang di dunia pendidikan dan ekonom sangat mengapresiasi mengenai intensi ini. Intensi itu kan intensi genuine ya, artinya benar-benar ketika doorstop ibaratnya, yang di dalam pikirannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru, kualitas pendidik agar kualitas pendidikannya lebih baik. Tapi saya rasa perlu dari timnya ini, Pak Tuan Guru, bagaimana timnya meramu yang lebih dalam lagi dalam menyusun sebuah program yang lebih komprehensif terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan SDM di Indonesia. Mungkin nanti bisa ditanggapi ya Pak Tuan Guru ya. Saya mau ke Pak Anggito. Pak Anggito, Anda melihatnya seperti apa? Kalau misalnya mencoba mencaca atau melihat begitu dari APBN kita dengan beberapa perhitungan yang tadi juga sudah disampaikan oleh tim riset CNBC Indonesia, Anda melihat seperti apa in total kemungkinannya begitu ya untuk alokasi gaji guru ini dari APBN, Pak Anggito? Ya, terima kasih Mbak Maria. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hormat, Mas Teguh, terima kasih ini. Ini acara ini namanya Your Money, Your Vote ya Pak TGP. Jadi maksudnya vote kita ini betul investasi lah gitu. Ini acara ini tidak menyosor kepada masalah politik, tapi sebetulnya program-program ekonomi itu yang akan di vote sama votersnya gitu. Jadi ini agak lain ini. Jadi saya sudah sampaikan jangan remeh-remeh ke politik ya, tapi kita lihat program-program dari para capres dan cawapres. Yang kedua, saya betul-betul mengapresiasi ya Pak TGP ya. Saya kira menurut saya tadi program-program Pak Ganjar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menurut saya justru kurang agresif Pak ya. Kurang agresif. Saya sih lihat isi perutnya APBN Pak ya. Saya udah 10 tahun lebih Pak ya di APBN. Jadi sebetulnya kalau Bapak lihat, Bapak kan dulu di Gubernur kan pasti tahu Pak ya, berapa jumlah anggaran yang kurang efektif atau kurang efisien, atau silpa lah Pak TGP ya. Tahun lalu saja silpanya 120 triliun Pak. Ya. Kemudian tax ratio aja Pak yang sekarang 10,4. Kalau Bapak naikkan 1% saja sudah 160 triliun Pak sebetulnya. Jadi sebetulnya yang Bapak sampaikan itu sangat realistis Pak. Dan Bapak mendengar lah. Saya kira lebih baik agresif saja Pak. Gitu ya. Karena guru kita ini Bapak sudah terlalu lama Pak tidak mendapatkan perhatian. Jadi saya setuju Pak kalau dinaikkan ya
termasuk dosen Pak, jangan hanya guru tapi juga dosen. Mohon dihitung dengan benar. Tapi menurut saya silakan saja Pak. Saya kira itu sangat bagus ya. Saya mendukung sekali ada kesejahteraan kenaikan gaji guru yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya Pak. Gitu ya. Justru inilah menurut saya jualan Bapak yang paling akan di-vote. Gitu, Pak. Tetapi memang seperti kata Pak Teguh tadi, mohon dicarikan sumbernya dari mana gitu Pak ya. Jadi supaya ada rasionalnya, meskipun saya tahu membicarakan masalah pajak itu nggak populer ya Pak TGP ya. Tapi secara kalau bicara your money your vote, ya memang harus ada Pak sebenarnya. Kecuali kalau Bapak janji politik ya, tapi ini kan bukan janji politik, ini kan janji ekonomi. Jadi kalau saya tadi hitung 120 sama 160 Pak, yang available fund yang bisa diupayakan, diintensifikasikan sebetulnya sangat memungkinkan. Jadi menurut saya sih, saya juga mendengarnya tidak sekaligus tadi ya. Mungkin juga bisa dikoreksi tadi Pak TGP sudah bagus sekali menyampaikan stages Pak ini 10 sampai 30 juta itu dalam waktu masa periode beliau ya. Jadi saya kira sangat logis Pak ya. Logis. Dan mohon dibantu Pak TGP untuk dinaikkan gaji dosen ya. Saya ini kan juga dosen. Pak TGP bisa Saya juga dosen Pak, sama-sama kita dosen Pak. Saya kasih angka aja Pak ya. Saya ini gaji sekarang saya ini take home sebagai ketua departemen itu hanya 1/5-nya dari gaji saya di swasta. Itu Pak ya. Mungkin Pak Teguh juga bisa menyampaikan itu betapa beratnya aja. Saya kira dipaket saja Pak, dipaket sebagai suatu program itu sangat menjual. I'll buy your vote Pak. Kalau memang betul-betul programnya itu kredibel ya, itu sekaligus dikaitkan dengan tadi ya masalah pengangguran, masalah kemiskinan itu kan masalah satu sosial ya. Jadi saya kira itu satu, kemudian yang kedua itu infrastruktur. Mungkin yang tidak realistis tadi yang belanja negara. Tapi kok saya tidak mendengar ya, tadi saya lihat di beberapa sumber-sumber dari sampaikan Pak Ganjar, kok belanja negara naik dari 3.000 ke 6.000, saya kira kok agak nggak realistis ya Pak. Mungkin saya salah itu ya. Ya, Pak mungkin dikoreksi teman-teman CNBC ya, betul tidak gitu. Tapi beliau mengatakan memang akan menaikkan belanja negara. Kalau yang PMA, PMDN saya kira juga logis Pak. Jadi saya kira cuma satu Pak yang komentar saya yang mungkin diverifikasi aja angkanya berapa tidak. Saya kira dengan menyampaikan angka Pak TGP itu sangat kredibel ya, sangat meyakinkan Pak. Jadi jangan wacana, tapi angkanya itu juga harus ada. Saya kira Bapak nggak usah ragu-ragu Pak. Jadi harus firm. Bahwa angkanya Pak Ganjar pasti sudah dihitung dengan benar gitu Pak ya. Jadi kita support aja kalau memprogramnya logis, tapi mohon disampaikan dari sisi belanja, dari sisi pendapatan dari mana gitu. Kalau Pak Anggito melihatnya dari angka yang tadi secara gradual gitu ya menuju 30 juta itu cukup realistis, cukup logis, ataukah mungkin ada perhitungan Pak Anggito yang mungkin lebih make sense dengan APBN kita? Logis Pak, logis, menurut saya logis. Tapi tadi yang kata Pak TGP sudah benar, itu nggak sekaligus Pak. Ya, tapi itu tadi bertahap Pak ya. Jadi itu mohon Pak Ganjar kan bicaranya suka ngambil ujungnya, tapi sebetulnya poin yang disampaikan beliau itu yang bertahap. Dan itu menurut saya sangat financeable Pak, bisa dibiayai oleh APBN. Jadi tinggal sekarang timnya Bapak untuk betul-betul menghitung berapa dan dari mana sumbernya, menurut saya juga masuk akal Pak sumbernya. Dan ini adalah suatu Pak. Kalau Bapak hanya menaikkan 5 juta, nggak kebeli Pak. I don't buy your vote Pak gitu. Kalau memang hanya 1 juta, 2 juta, ya nggak kebeli Pak. Memang harus agresif. Menurut saya bahkan Pak Ganjar kurang agresif karena angkanya itu beliau geseh gitu Pak ya. Yang suka angka runtut Pak. Jadi supaya mohon dipastikan aja Pak. Pak Tuan Guru mungkin bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Anggito dan juga Pak Teguh tadi yang menyampaikan bahwa mungkin formulasinya bahwa pendidikan itu nggak cuma hanya gaji guru gitu ya, gaji dosen juga tadi lebih baik dipaketkan. Terus kemudian kalau seandainya dimasukkan dengan ide yang tadi disampaikan begitu ya oleh Pak Anggito gitu ya terkait mengenai agresif saja gitu Pak Ganjar, ini gimana nih Pak Tuan Guru mungkin responnya? Terima kasih Pak Teguh dan Mas Anggito. Jadi untuk Mas Anggito alhamdulillah rupanya dari sudut pandang ekonomi itu sangat visible ya Pak ya, sangat memungkinkan insya Allah dengan mengoptimalkan penerimaan negara. Tadi ada tax ratio 1% saja sudah naik 120 triliun, kemudian silpa kita juga cukup besar, dan juga PNBP juga masih bisa ditingkatkan ya, kemudian juga hibah luar negeri dan yang lain-lain.
Jadi terima kasih Mas Anggito, dan memang sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari komitmen yang konkret dan otentik dari Mas Ganjar ya, karena 10 tahun memimpin Jawa Tengah dengan memimpin 26 kabupaten, 29 kabupaten, 6 kota dengan problematika yang sangat kompleks, 36 juta masyarakat Jawa Tengah. Itu beliau pasti sudah sangat merasakan ya bagaimana denyut nadi dari para pendidik di sudut-sudut Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya dalam situasi yang mungkin belum ideal. Karena itu inilah satu komitmen yang otentik ya, bagaimana guru-guru kita bisa meningkat kesejahteraannya. Saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Teguh tadi, bahwa meningkatkan kesejahteraan guru itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus menjadi bagian dari ekosistem yang meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari kerja ya kan, sebenarnya kan calon pemimpin itu bisa dilihat dari dua hal ya, dilihat dari ke belakang yaitu track record atau rekam jejak, ke depan visi dan misi. Jadi kalau kita lihat track record Mas Ganjar, sebenarnya beliau sudah berupaya ya di Jawa Tengah minimal untuk sejak hulunya bagaimana pendidikan itu kemudian melahirkan sumber daya yang terbaik. Misalnya ya program SMK yang ada di Jawa Tengah. Jadi program SMK yang ada di Jawa Tengah itu bahkan dijadikan sebagai katakanlah menjadi acuan ya bagi daerah-daerah lain, bagaimana SMK itu betul-betul ya mampu sesuai dengan namanya itu melahirkan sumber daya yang relatif ya sangat mudah untuk masuk ya ke dalam katakanlah bursa kerja ya secara sederhananya. Nah ini bagian dari bagaimana pendidikan kita juga menghasilkan sumber daya yang memang mampu secara konkret berkontribusi di dalam peningkatan ekonomi nasional. Nah, rekam jejak Mas Ganjar juga menunjukkan ya bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah ya di APBD Jawa Tengah itu juga menunjukkan peningkatan yang terus-menerus meningkat ya dari waktu ke waktu. Kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah di Jawa Tengah juga cukup baik. Dari sisi Gini rasio ya alhamdulillah Jawa Tengah sampai akhir Mas Ganjar memimpin itu di bawah rata-rata nasional 0,36 sekian. Rata-rata nasional kalau tidak salah 0,38 kalau tidak salah. Itu jauh di bawah banyak daerah-daerah besar di Indonesia termasuk Jakarta yang masih 0,42 kalau tidak salah. Nah, artinya keseluruhan rekam jejak ini menunjukkan bahwa performance ya Mas Ganjar di dalam meningkatkan kapasitas ekonomi Jawa Tengah, lalu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan, dalam tanda kutip berkeadilan, yaitu tingkat kesenjangan yang dapat dijaga sehingga tidak terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu sudah teruji. Nah, kalau ini dikompilasi dengan gagasan-gagasan tadi, saya melihat bahwa ini hal yang baik dan kami menyampaikan kepada publik bahwa yuk vote Mas Ganjar sebagai calon presiden dengan rekam jejak seperti ini dan visi seperti ini. Gitu. Terima kasih. Oke, tadi sudah langsung dijelaskan begitu ya, untuk agresif langsung ada campaign di belakang ya Pak Tuan Guru ya. Mas Teguh, Anda mau berkomentar terkait mengenai ada paket lain di belakang itu gitu ya, selain pendidikan, kemiskinan, tingkat pengangguran begitu yang juga sebenarnya cukup menunjang begitu ya. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Anggito, agresif saja gitu ya, mana sih yang harus dinaikkan level of agresivitasnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, Mas Teguh? Saya rasa sih tadi yang disampaikan Pak Anggito, mungkin kita boleh berbeda pendapat ya. Saya juga memiliki perhitungan yang berbeda. Saya rasa orang bermimpi boleh ya. Artinya memang itu kan antara keinginan dengan mimpi sama realisasi itu kan nggak harus sama juga. Tapi saya rasa janji-janji itu juga harus realistis ya. Artinya kan kita juga jangan sampai menjanjikan sesuatu yang berlebihan, over promise yang dimana akhirnya juga nggak terrealisasi gitu. Artinya dengan misalnya tadi sampaikan misalnya APBN dari 100% dari 6.000. Realistis nggak menurut Anda itu? Menurut saya ya pengalaman yang saya lihat sih, kalau kita mengikuti bahwa kita harus melihat masa lalu juga itu
sangat-sangat susah lah dicapai. Oke. Saya rasa beberapa tentang pembiayaan tadi misalnya guru dengan angka 30 juta, kita itu perlu menaikkan on average itu sekitar 22 juta. Mau dicapai dalam 5 tahun berarti kan butuh sekitar 5 juta atau 4,5 lah per tahun gitu kenaikan dari gaji guru. Tetapi tolong coba dipikirkan guru ini adalah 3,37 juta guru itu adalah 52%-nya adalah PNS. Yang non PNS mau seperti apa? Ini juga harus menjadi nggak hanya sekedar janji, tapi kita juga harus tahu konteks yang lebih detail. Beberapa isu menurut saya ke depan ini dalam konteks Indonesia memang isu mengenai kemiskinan ya pastilah itu akan menjadi karena kita menjadi concern karena itu kita mengalami stagnasi ibaratnya angka kemiskinan kita ini stubborn lah artinya di angka 9, aja itu susah sekali turun karena memang ketika angka kemiskinan di bawah 10% itu adalah sudah menuju ke kerak kemiskinan. Artinya memang intervensi yang ada sekarang misalnya jangka pendek misalnya bantuan sosial, bantuan BPNT makanan itu belum bisa menyelesaikan solusi. Kedepannya memang untuk solusi kemiskinan yang seperti ini adalah hanya bisa dan hanya bisa jika kita melakukan investasi sumber daya manusia yang berkelanjutan. Studi saya menunjukkan bahwa orang yang bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi kelas menengah, saya punya data 20 tahun orang yang sama, kita ikutin itu adalah orang-orang yang berinvestasi di pendidikan sama kesehatan dan dia bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi kelas menengah. Artinya memang dalam jangka panjang kita juga harus berpikir bukan hanya kemiskinan yang jangka pendek, pasti akan stres nih, akan menurunkan kemiskinan dari 9, menjadi di bawah 9 setengah mati. Ini periode yang sekarang ini pun juga setengah mati karena udah kerak kemiskinan gitu. Sehingga perlu intervensi yang lebih berpikir sifatnya komprehensif bagaimana dengan SDM itu sendiri. Saya rasa guru itu adalah salah satu part of dari bagaimana kita membangun SDM yang berkualitas. Tapi perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai ekosistem tadi yang disampaikan oleh Pak Tuan Guru gitu. Menurut saya kita perlu lebih bukan hanya kita statement 30 juta kita heboh gitu, tapi kita juga perlu mendidik juga lah voter kita bahwa untuk lebih kritis, lebih make sense nggak sih janji-janji seperti itu gitu. Kalau ada perhitungan, kalau misalnya Mas Teguh pernah menghitung gitu ya, kalaupun misalnya kenaikan gaji guru atau mungkin gaji guru disejahterakan gitu ya, ada metode lain nggak sekedar kita menyebut atau berangan-angan 30 juta secara gradual tadi itu? Enggak, sebenarnya sekarang tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih making guru ini sejahtera itu tujuannya mau apa sih sebenarnya? Karena toh juga tidak meningkatkan. Tidak meningkatkan, studi itu sudah terbukti bahwa nggak meningkatkan kualitas itu sendiri gitu. Artinya kan memang orang boleh bermimpi atau apapun, tapi fakta studi yang dilakukan di Indonesia dengan sertifikasi guru itu double for nothing. Memang meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar, tapi itu tidak translate ke arah kualitas anak didiknya. Sehingga kan kita perlu berpikir bahwa kalau tujuannya memang kualitas pendidikan, guru satu titik gitu. Bukan hanya gaji guru terus, tapi bagaimana membuat ekosistem yang lain yang lebih baik gitu. Mungkin pengalaman Pak Ganjar dengan SMK di Jawa Tengah bisa jadi itu kalau misalnya bagaimana kalau itu misalnya coba dikembangkan di level nasional. Tapi isunya bukan hanya SMK, bahwa kita ini ada punya problem di isu pendidikan dasar, pendidikan yang lain-lainnya gitu loh. Kita tuh selalu berpikir bahwa solusinya itu selalu uang dan uang dan uang. Saya orang ekonomi, tapi semakin mendalam isunya bukan di situ gitu. Bahwa 20% anggaran pendidikan kita sudah bertahun-tahun, kualitas pendidikan kita ya segini-segini aja. Gitu loh. Artinya memang kita harus berpikir bahwa hidup ini bukan hanya sekedar uang. Kita berpikir yang lebih komprehensif bahwa sistem bagaimana kita memperbaiki kualitas SDM kita. Persoalannya begitu. Persoalan yang mendasarnya itu apa? Persoalan yang mendasar itu apa gitu ya. Pak Tuan Guru, Anda bisa menanggapi. Ternyata ini ada another ada pandangan yang berbeda begitu ya, bahwa sebenarnya tidak selalu serta-merta kalau kita menaikkan atau meningkatkan gaji guru juga meningkatkan kualitas anak didik. Ada faktor lain dan ekosistem sebenarnya yang harus dibentuk. Kalau dipaksakan APBN-nya susah, menggap-menggap mungkin masuk ya di sini ya. Seperti apa Pak Sudah Tuan Guru? Menggap-menggap hasilnya nggak jelas juga. Menggap-menggap hasilnya nggak jelas juga, Pak Tuan Guru. Ya setuju Pak Teguh. Jadi memang kan kita membahas gaji guru nih karena itu yang ditayangkan sama CNBC nih gitu. Kalau kita membahas secara lebih utuh ya tentu kita akan menyampaikan juga bahwa sumber daya manusia itu kan bukan hanya masalah pendapatan ya, bukan hanya masalah uang seperti kata Pak Teguh tadi. Juga ketika bicara masalah pendidikan bukan hanya kesejahteraan guru, tetapi
yang namanya pendapatan, pendidikan, dan kesehatan itu memang 3 hal yang berjalin dan berkelindan ya. Karena itu sebenarnya kalau kita bicara sumber daya manusia, ya kita lihat juga bagaimana gagasan atau visi Mas Ganjar terhadap pembangunan kesehatan kita. Atau bagaimana rekam jejak Mas Ganjar ketika menangani masalah-masalah kesehatan mendasar gitu. Nah kalau kita lihat statistik misalnya tentang rekam jejak, strategi untuk menurunkan stunting di Jawa Tengah itu termasuk yang terbaik di Indonesia. Sehingga beliau mendapatkan Satya Lencana karena berhasil secara sangat drastis itu menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Itu kan juga bagian yang menunjukkan bahwa ya inilah strategi untuk memperkuat sumber daya kita. Karena sekolah dibagusin, gurunya dibagusin, tapi mohon maaf bahan baku dalam tanda kutip manusia yang masuk ke lembaga pendidikan itu ternyata tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus misalnya. Kan sia-sia juga. Anak-anak muda kita di SMA banyak yang anemia. Kenapa? Wah, dia ternyata kekurangan asupan vitamin tertentu. Ketika dari kecil sampai besar dia tidak dapat asupan yang sama. Demikian juga banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa katakanlah sulitnya meningkatkan output kualitas pendidikan kita. Prestasi-prestasi anak-anak didik kita itu berkaitan juga dengan bagaimana tumbuh kembang mereka di usia yang sangat dini. Artinya apa ya? Memang ini strategi untuk secara keseluruhan dari pendidikan, kesehatan, lalu pendapatan atau ekonomi. Karena itu memang sebenarnya dalam SDGs itu kan semua sudah ada ya dirangkum ya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini untuk teman-teman semua yang akan memvote nanti pada pemilu bukan hanya tentang gagasan, tetapi juga bagaimana rekam jejak ya dari seorang calon pemimpin ketika dia hadir di ruang publik. Apa yang telah dia lakukan dan apa yang sudah dia torehkan ya di dalam hal-hal yang menjadi perhatian bagi publik. Terima kasih.